Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Usniati. Saya di sini akan memandu presentasi dari kelompok 11, yaitu kelompoknya Rizmi dan Ulya, akan menjelaskan mengenai meminimalisasi resiko dengan bankir yang berakhlakul karimah. Pengertian manajemen resiko. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal. Kemudian istilah resiko menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan dalam Kamus Manajemen, resiko adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah upaya untuk mengendalikan risiko yang terjadi dengan menerapkan cara-cara sistematik agar kerugian dapat dihindari atau diminimalisirkan. Manajemen risiko dapat diartikan sebagai proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor serta mengendalikan implementasi penanganan risiko. B. Resiko dalam dunia perbankan. Yang pertama itu ada resiko finansial. Resiko keuangan transaksi perbankan yang terpapar kemungkinan kerugian. Resiko ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai resiko kredit dan resiko pasar. Resiko kredit yaitu peminjam menawarkan hadiah atau imbalan untuk pinjaman berdasarkan resiko dan tingkat bunga yang dikenakan. Namun, tingkat bunga ini bukan satu-satunya cara untuk mengkompensasi resiko yang diambil. Resiko pasar adalah suatu resiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. 4 faktor standar risiko pasar adalah risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata uang, dan risiko komoditas. Yang kedua yaitu risiko non-finansial. Risiko keuangan mengacu pada risiko yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bisnis BTPN, pemasaran produk dan layanan, kemungkinan kegagalan strategi untuk pertumbuhan bisnis, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu manajemen risiko pada bank syariah. Menurut Rosli 2005, manajemen risiko dalam Islam sebenarnya adalah bagaimana mengendalikan kerugian yang ditimbulkan dari kemungkinan adanya risiko dan spekulasi. Di dalam literatur fikih termasuk goror memang berhubungan dengan risiko dan ketidakpastian yang ada di dalam perjanjian. Namun kurang tepat jika dikatakan bahwa manajemen risiko dalam Islam adalah tentang bagaimana mengendalikan terjadinya kemungkinan goror. Karena goror dalam Islam bukannya harus dikendalikan atau dikurangi, melainkan dihindari sama sekali. D. Penerapan manajemen risiko dengan penambahan unsur etika. Sarbanes Oxley 2002, keuangan dan perbankan syariah juga harus didasarkan oleh prinsip-prinsip etika dan sikap, terutama dalam hal manajemennya. Selain itu, citra perusahaan pada perbankan syariah juga didasarkan pada nilai-nilai praktik bank yang bebas riba, adanya nilai moral, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kejujuran dalam berbisnis. Bukti bahwa perbankan syariah akan mampu mewujudkan citra positif di dunia internasional adalah adanya perbandingan etika yang berbeda dengan praktik pada perbankan konvensional. Perbankan konvensional yang menganut sistem bunga biasanya ditandai dengan adanya sistem kapitalisme yang kejam berupa maksimalisasi keuntungan, investasi spekulatif, dan fokus utama pada transaksi perbankan berbasis utang. Sementara itu, penerapan etika kerja berdasarkan nilai Islam dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam wajib dilakukan bagi semua muslim. Konsep kepemimpinan dalam manajemen harus dilaksanakan dan harus sesuai dengan model kepemimpinan Nabi yang memiliki semangat iman sebagai seorang muslim. Kemudian etika kerja Islam dan kepemimpinan spiritual juga harus selalu dilakukan secara terus-menerus oleh seluruh SDM untuk menguatkan karakter dan ciri bisnis yang berbeda. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama itu dari Mita, yang pertanyaannya karakter yang harus dimiliki jika menjadi bankir di bank syariah itu apa saja. Yang kedua ada pertanyaan dari
Nadira, yaitu pertanyaannya apa yang akan dilakukan oleh pihak bank apabila usaha untuk meminimalisir resiko tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga itu ada pertanyaan dari Lala, yang pertanyaannya resiko apa saja yang harus dihadapi oleh perbankan atau perusahaan dalam mengendalikan manajemen resiko secara syariah. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Fazrina, yang pertanyaannya seberapa besar pengaruh akhlak terhadap meminimalisir resiko? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mita. Yang pertanyaannya, karakter apa saja yang harus dimiliki jika menjadi bankir di bank syariah? Jawabannya, untuk menjadi bankir di bank syariah penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip keuangan Islam, etika yang baik, keterampilan analitis yang solid, serta komitmen pada kepatuhan terhadap hukum dan aturan syariah. Kejujuran, integritas, dan kemampuan komunikasi yang baik juga sangat diperlukan dalam industri ini. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Nadira, apa yang akan dilakukan oleh pihak bank apabila usaha untuk meminimalisir risiko tidak sesuai dengan yang diharapkan? Jawabannya, biasanya jika strategi untuk meminimalisir risiko tidak berhasil seperti yang diharapkan, pihak bank akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memahami penyebabnya. Kemudian mereka mungkin akan mengadopsi strategi baru, melakukan perubahan pada kebijakan atau prosedur, atau bahkan menyesuaikan penilaian risiko mereka untuk mencoba mengurangi risiko tersebut secara efektif di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lala yang pertanyaannya, resiko apa saja yang harus dihadapi oleh perbankan atau perusahaan dalam mengendalikan manajemen resiko secara syariah? Jawabannya, resiko yang dihadapi oleh bank syariah tidak hanya resiko-resiko tradisional saja seperti resiko pasar, resiko kredit, resiko operasional, dan resiko likuiditas, tetapi bank syariah juga menghadapi resiko lain seperti resiko kepatuhan syariah, resiko pembiayaan, resiko imbal hasil, resiko investasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya pertanyaan dari Fajrina, seberapa besar pengaruh akhlak terhadap meminimalisasi resiko? Jawabannya, akhlak yang baik dapat memainkan peran penting dalam meminimalisasi resiko. Sikap jujur, bertanggung jawab, dan adil dapat membentuk lingkungan di mana keputusan yang etis diambil, mengurangi kemungkinan terjadinya resiko yang disebabkan oleh tindakan yang tidak bermoral. Selain itu, kepercayaan dan kolaborasi yang dibangun melalui akhlak yang baik dan dapat membantu mengurangi potensi konflik dan kerugian. Terima kasih. Jika ada yang ditambahkan boleh di komen saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.